أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu untuk merenovasi masjid ini ya segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera selesai, segera rampung ya. Apalagi ini pembangunan tapi di masa pandemi Pak ya. Jadi mungkin ada kendala-kendala yang dialami oleh para pengurus, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua jamaah masjidnya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan pembangunan atau renovasi masjid ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, ini saya baru ngeh kalau masjidnya ini lagi renovasi. Waktu itu saya kesini pertama kali masih pertama dan tersesat ya, nyasar karena belum pernah. Memang alhamdulillah sekarang sudah, waktu itu karena sore, jadi jalannya juga ketutup sama para pedagang ya, jadi tambah bingung lagi. Ini pembangunannya, renovasinya mulai tahun berapa? 2021, baru mulai ini ya? Oh itu, artinya tahun ini ya? Oh luar biasa ya, waktu pandemi, tapi Bapak mulai renovasi ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dimudahkan. Jamaah sekalian, waktu pertama kali bulan lalu saya itu datang ke sini menyampaikan kajian fikih muamalat, tapi karena rencana waktu itu adalah tidak rutin, jadi saya sampaikan global sekali. Dan karena ini rencananya rutin, jadi saya siapkan materi, sebenarnya sudah ada materinya banyak ya, tinggal nanti saya sampaikan secara berdasarkan request atau kalau tidak ada request ya nanti urut. Jadi sudah ada materi banyak, ini mulai dari sini nomor 1 terus ya, ini materi-materi yang sudah saya buat ya banyak. Tapi karena ini adalah rutin, kalau rutin ya kita bisa berurutan. Tapi nanti DKM-nya apabila ada tema yang sedang diperlukan ya, sedang diperlukan nanti boleh lompat-lompat, tidak harus urut kayak kampus Pak ya. Kalau kampus kan ada silabusnya, ada selesai dalam 1 semester ya. Ini mulai dari pembukaannya tentang pentingnya belajar fikih muamalat, apa itu ekonomi syariah, ekonomi konvensional, kemudian dasar-dasar fikih muamalat mulai dari maisir, gharar, riba, akad jual beli, akad utang piutang, akad kerjasama, syirkah, mudharabah, sampai masalah-masalah kontemporer ya, termasuk masalah-masalah cryptocurrency, e-money, perdagangan saham ya, sukuk atau investasi, perdagangan emas, termasuk yang lagi ngetren saat ini adalah penggunaan robot trading ya kan, robot untuk perdagangan, baik itu perdagangan saham maupun perdagangan falas atau forex ya, dan juga digunakan untuk belum sampai yaitu cryptocurrency menggunakan robot belum ya, kripto, tapi kalau kripto masih manual, kalau robot saat ini digunakan untuk saham dan forex. Itu insya Allah. Jadi sekali lagi nanti kalau ada jamaah yang saya lagi butuh banget nih kayak tema ini, nanti sampaikan ke DKM-nya, insya Allah nanti saya sampaikan ya. Jamaah sekalian, saya kira untuk pertama kali ini saya perlu membahas ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ya. Jadi kita insya Allah kajiannya adalah fikih muamalat. Fikih muamalat itu fikih bisnis, fikih yang menyangkut masalah ekonomi, ya masalah uang.
Jadi bisnis, ekonomi dan keuangan, gitu. Kira-kira begitu. Ekbis ya, ekonomi, bisnis dan keuangan, ekonomi, keuangan dan bisnis. Ini fikih muamalat. Nanti sampai termasuk masalah-masalah zakat, wakaf itu saat ini akhirnya menjadi kajian dari fikih muamalat. Kalau di kitab-kitab sebenarnya zakat, wakaf itu sebenarnya masuk ke dalam bab tersendiri. Tapi di konteks kekinian karena zakat dan wakaf itu masalah duit juga ya, masalah duit juga, dan sekarang sedang ada istilah sosiopreneur ya, sosiopreneur, kemudian ada istilah juga dana-dana sosial dan dana-dana bisnis. Itu ada sinergitas, mau disinergikan antara dana-dana sektor sosial dan dana-dana sektor bisnis, bagaimana ini semua dilakukan digitalisasi dan sinergi. Maka nanti kajian kita termasuk kajian masalah zakat, masalah wakaf, masalah wasiat, karena hal ini menyangkut masalah keuangan. Nah, tapi sekarang saya mau bahas ekonomi syariahnya ya. Jadi sebenarnya ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu bedanya di mana sih, sama atau berbeda? Karena banyak orang yang menganggap ekonomi syariah itu dan konvensional sama aja. Orang-orang ini memahami bahwa yang namanya ekonomi syariah, bayangan dia ya kayak bank, asuransi, bank syariah, bank konvensional. Bank syariah dengan bank konvensional ini kata sebagian orang, ini sama aja, sama-sama naruh duit dapat tambahan, ya kan Pak ya? Kalau nabung atau deposito dapat tambahan nggak? Di syariah dapat kan? Dapat. Kalau ngutang ada tambahannya juga nggak? Ada juga kan? Itu sama aja dong, cuman beda nama. Nah, kan? Cuman beda nama. Nah, ini coba kita gali ya. Ini sebagai landasan awal untuk memahami kajian fikih muamalat. Baik. Yang pertama saya ingatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar 39 ayat 9. Surah Az-Zumar itu surah 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada kaum kalian, kira-kira gitu kan? Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada kita semua. Sama enggak antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan kayak begini, ini perlu jawaban enggak Pak? Kalau dalam bahasa Arab ada istifham namanya istifham ingkari. Ya. Pertanyaan yang sebenarnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan pendapat orang yang ditanya. Kira-kira beginilah ya. Misalnya Bapak punya anak Bapak itu usia SMP lah, usia sekolah SMP. Udah jam 7 pagi belum bangun. Ya. Dalam kondisi normal tidak ada pandemi. Dibangunin susah banget. Sampai akhirnya Bapak, bangun cepet apa? Mau sekolah gak sih? Nah, contoh pertanyaannya, mau sekolah gak sih? Itu pertanyaan atau perintah Pak? Tapi kalau dilihat kalimatnya, mau sekolah gak sih? Itu kalimatnya kalimat tanya apa kalimat perintah? Nah, itu contoh ya. Sebenarnya bentuk kalimatnya, kamu ini mau berangkat sekolah apa tidak? Nah, itu pertanyaan. Tetapi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya sekolah lah Pak. Itu nggak perlu jawaban. Tapi di sini sebenarnya bernada perintah sekolah sana cepetan, atau bernada kamu ini tidur nggak bangun-bangun, kamu jadi anak sekolah, mau jadi anak pinter nggak sih? Nah, modelnya gaya bahasanya seperti itu. Rasulullah disuruh bertanya kepada umatnya, sama nggak sih orang yang tahu dan yang tidak tahu? Ya pastinya nggak sama lah Pak, itu kan. Jadi makanya nggak ada jawabannya. Sehingga setelah itu dikasih kabar, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi ulul albab itu orang yang berakal, akal sehat maksudnya. Nah, kalau yang tidak berakal sehat ya dia tidak bisa menerima pelajaran. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan
kajian fikih muamalat yang tadi saya sampaikan, bahwa pada saat ini banyak orang yang tidak memahami ekonomi syariah. Kemudian dia mengatakan bahwa ekonomi syariah dengan konvensional kan sama aja. Itu cuman babi berbulu domba katanya kan. Sama-sama aja riba. Cuman kelihatannya pakaiannya aja. Kalau bank syariah itu karyawatinya pada pakai jilbab. Hakikatnya sama aja. Nah itu sampai ada yang ngomongnya seperti itu, babi berbulu domba, isinya babi, cuman pakai jilbab aja. Ada yang seperti itu ya. Nah, jemaah sekalian, saya mau ngasih tahu bahwasanya memang saat ini banyak saya mau sebenarnya tidak bermaksud menjelekkan ya. Banyak ustadz yang berbicara tentang fikih muamalat, tetapi dia tidak terjun di dalam perbisnisan. Tidak terjun di dalam masalah ekonomi, bisnis, dan keuangan. Sehingga pada itu tidak mendapatkan tasawur atau gambaran, tidak memahami tentang bisnis itu secara utuh. Sehingga pendapat-pendapatnya enggak update. Ya. Pendapat-pendapatnya enggak update, kenapa? Ya karena dia enggak ngerti sebenarnya, enggak ngerti bisnis. Dia tahu hukum syariah, baca kitabnya luar biasa, tapi dia enggak pernah terjun. Udah gitu kadang-kadang dia belajar kitab masa 1000 tahun yang lalu. Kadang-kadang belajarnya di negara lain, yang sekarang itu udah nggak ada negaranya, atau bisnisnya udah nggak ada. Mau saya kasih contoh gampang aja Pak ya. Kalau bank itu ada yang berpendapat, semua transaksi di bank itu pasti haram. Karena yang namanya bank itu pasti bunga. Ya, bank itu pasti identik dengan bunga. Statement seperti ini, ya, semua transaksi di bank itu pasti berkaitan dengan bunga. Maka semua transaksi bank itu haram. Bapak, menurut Bapak, benar nggak ini? Semua transaksi di bank itu pasti berkaitan dengan bunga. Benar nggak Pak? Kok bingung sih Pak? Ada yang orang punya bank ya? Punya bank lagi. Benar nggak? Iya. Nah ini contoh. Ini kalau saya ledekin ini pemahaman tentang perbankan zaman dulu ini Pak. Zaman Nabi Nuh kali Pak. Bank sekarang nggak begitu Pak. Ya. Ada bagian rekayasa bisnis, ada bagian treasury Pak di bank Pak. Banyak sekali transaksi bank yang sudah tidak berbasis bunga. Transaksinya udah nggak ada kaitannya dengan bunga. Bank-bank yang canggih, pendapatannya sekarang justru dari sektor itu. Saya tidak menyebutkan namanya supaya tidak bernada iklan. Seandainya dia tidak ada bunga pun, dia itu masih bisa untung, Pak. Contohnya apa, Pak? Oke, nomor 1 ya, saya kasih contoh. Yang paling gampang, Bapak kalau mau transfer kepada anak, transfer kepada relasi yang beda bank, ya, Bapak transfer. Ada biaya tambahan nggak, Pak? Berapa itu? 6.500. Itu kalau transfer bayar 6.500 itu halal apa haram? Ada bunganya nggak itu? Nah, itu kan jasa transfer, Pak. Jasa pengiriman, Bapak kalau ngirim duit zaman dulu pakai wesel. Masih ada yang ketemu wesel nggak ya? Bapak tahu wesel nggak? Oh, berarti umurnya masih sama dengan saya ini. Kalau yang nggak tahu wesel, berarti itu anak-anak milenial ya. Itu nggak kenal wesel ya. Dulu kalau kita kirim uang pakai wesel kan, pakai pos. Itu waktunya lama, biayanya mahal kan. Nah sekarang Bapak mau transfer 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, sama aja 6.500. Satu itu transaksi transfer yang paling gampang. Nah sekarang yang saat ini Bapak alami, Bapak itu kalau mau beli pulsa, sekarang belinya kemana Pak? Masih sering ke counter nggak? Udah jarang kan? Nah, atau kalau Bapak misalnya mau, nah ini aja deh, semuanya insya Allah merasakan, bayar listrik. Dulu Bapak kalau bayar listrik kemana? Ya di ATM anak sekarang nih, anak milenial nih. Dulu zaman saya masih SMP, SMA. Nah, di Lokadoka itu biasanya berapa lama Bapak mau bayar listrik itu?
Nah, setengah hari. Berarti ini satu generasi dengan saya, Pak. Ngerasain yang namanya bayar listrik itu menyiapkan waktu khusus bayar listrik ya. Setengah hari ngantrinya lama, panjang. Sekarang kita bayar listrik lewat apa? Lewat handphone. Handphone itu berarti masuk lewat rekening apa? Lewat perbankan kan. Nah, ketika Bapak bayar listrik lewat bank ataupun lewat ATM ataupun HP, itu bank dapat keuntungan nggak, Pak? Berapa itu? Nah, betul, beda-beda. Sekitar 2.000 sampai 3.000 tergantung banknya. Ini contoh. Nah itu kalau orang 1 juta aja yang bayar listrik, jadi dapatnya berapa, Pak? Nah itu kalau 1 juta orang, lah penduduk Indonesia ini jumlah rumahnya nggak tahu berapa ratus juta langganan listriknya. Saya aja bayar listrik sebulan 3, Pak. 3 rekening ya. Yang saya pribadi punya rekening listrik 3 biji. Nah kalau kali 2.000 aja udah berapa itu kan? 6.000 rupiah. Itu baru saya kan, belum yang lainnya. Kemudian apalagi pulsa, listrik, dah lain-lainnya lah ya. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa bisnis itu sekarang berubah, Pak. Jadi kalau ada ustadz mengatakan semua transaksi bank itu pasti berkaitan dengan bunga, maka orang kerja di bank itu berarti hasilnya hasil dari bunga. Itu update gak? Informasi tentang seperti ini, statement pernyataan ustadz seperti ini, jadi udah mengikuti perkembangan zaman itu enggak ini? Udah ketinggalan, jadi nggak bisa mengatakan semua transaksi di bank itu pasti haram, pasti ada bunganya. Ini nggak update ini ya. Nah ini contoh, masih banyak loh ustadz-ustadz yang seperti ini. Karena dia nggak terjun, dia nggak terjun di dalam masalah bisnis. Dia ngerti syariah tapi nggak ngerti bisnis. Banyak juga orang yang tahu bisnis tapi memang dia tidak ahli syariah. Itu kita maklumi lah. Nah inilah yang akhirnya seringkali melahirkan pendapat-pendapat yang memberatkan umat. Sehingga bahasa saya apa? Banyak ustadz yang sekarang tuh jadi menteror umat. Menteror umat tuh menakut-nakutin, jadi kayak mengharamkan, semuanya haram. Kayaknya kita ini ahli neraka semuanya kan. Karena ini haram, ini haram, ini haram. Jadi semuanya haram, apa yang kita lakukan kayaknya dosa semua. Jadi kita semua ahli neraka. Saya bilang, Ustadz jangan menteror umat seperti itulah ya. Enggak seperti itu banget kali kondisinya. Mungkin antum dulu belajarnya mungkin masih seperti itu, tapi sekarang udah berbeda. Inilah yang saya maksudkan dengan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau kita bicara tentang saham misalnya, perdagangan saham itu judi itu, nggak ada barangnya. Dagang saham itu kan nggak pernah ada barangnya kan. Nanti kalau perdagangan falas atau forex ya sama aja. Falas dengan forex kan sama-sama nggak ada barangnya, cuman angka-angka saja. Cryptocurrency juga sama, nggak ada barangnya, cuman angka-angka di komputer saja kan. Nah pertanyaan saya, Bapak perdagangan saham itu ada barangnya nggak? Ada nggak? Barangnya apa? Kertas. Ada nggak yang pernah beli saham dapat kertas sahamnya gitu? Nggak ada juga kan? Ini contoh. Sekarang udah update Pak. Sekarang udah nggak ada lagi. Kalau Bapak beli saham tuh nggak ada kertasnya sekarang. Udah digital. Dapatnya nanti paling email aja. Ya, dapatnya paling email kalau Bapak beli saham. Dapat email transaksi elektronik bahwa Bapak sudah memiliki saham senilai sekian di perusahaan ini. Tapi itu saya katakan juga bukan barang. Sebenarnya kalau Bapak beli saham itu beli apa? Nah, ini juga perlu dikoreksi. Bisnis sudah berubah, Pak. Bapak kalau beli saham itu sebenarnya adalah membeli perusahaan, bukan membeli kertas-kertas itu. Maka saham itu mencerminkan kondisi perusahaan. Kalau misalnya Bapak, misalnya saja, Bapak punya saham, saya ambil contoh yang besar saja ya. Contoh Bapak beli sahamnya Unilever dengan kode UNVR. Ya. Sebenarnya Bapak beli apa? Beli pabriknya Unilever. Kok misalnya pabrik Unilevernya sekarang tutup misalnya ya. Terus saham Bapak gimana? Ada nilainya enggak?
Udah nggak ada nilainya. Yang Bapak beli itu bukan kertas itu, tapi pabrik Unilever yang bikin odol, bikin sabun, bikin sampo itu. Kalau perusahaannya maju, ya Bapak akan dapat keuntungan namanya dividen. Kalau perusahaannya merosot, turun lagi nilainya turun. Namanya kan Bapak beli perusahaan, tergantung perusahaannya. Yang awal-awal pandemi kemarin beli sahamnya Astra misalnya. Ya, saham Astra turun. Begitu kemarin ada kebijakan dari pemerintah dibebaskan PPN untuk pembelian PPNBM ya, bahwasanya beli mobil diskon pajak, nggak ada pajaknya. Akhirnya apa Pak? Saya tanya orang Astra gimana penjualan? Wah penjualan meningkat drastis ketika ada dispensasi dibebaskan PPNBM, ya pajak penjualan barang mewah. Akhirnya apa yang terjadi? Saham Astra naik lagi Pak, yang tadinya jatuh sampai sekitar 4.000, 5.000, ya berarti ada peluang lagi, dapat untung lagi sekarang, dia bisa jualan mobil. Tapi kemarin anjlok sampai 4.000, sebelum pandemi dulu harganya bisa sampai 8.000, 10.000, karena untungnya gede yang namanya Astra kan. Nah itu contoh, jadi beli saham itu berbeda dengan beli cryptocurrency. Kalau cryptocurrency, Bapak mau ambil apa aja? Nggak bisa. Kalau Bapak beli sahamnya Astra, kalau misalnya duit Bapak itu masih ada lagi, beli lagi Pak, beli lagi Pak, beli lagi. Beli sampai Bapak beli 50%. Akhirnya Bapak jadi apa? Bapak jadi pemilik, Bapak bisa nggak menentukan direkturnya? Yang jadi presidennya sekarang saya nentuin. Bisa kan? Karena Bapak pemegang saham mayoritas. Kalau apa? Kalau duit Bapak cukup, beli sahamnya Astra. Beli sahamnya Astra aja berapa triliun kalau mau beli 50% sahamnya Astra kan. Mau beli sahamnya sepak bola yang mana di Banten apa namanya? Nah Cilegon itu aja berapa miliar tuh? Gak tahu Pak ya. Yang beli sahamnya Rans ya, siapa? Raffi Ahmad tuh kan. Itu kan juga ratusan miliar kan Pak. Itu cuman bola loh Pak, klub bola. Jadi kalau ditanya klub bola itu asetnya apa? Asetnya pemain sebenarnya yang terpenting kan. Tapi kalau bilang Astra saham apa? Asetnya apa? Pabrik Pak. Yang di Jakarta pabrik segitu, itulah asetnya. Ada wujud barangnya. Tapi kalau klub bola mungkin ya lebih banyak kepada pemainnya. Adalah mungkin ada lapangan sedikit ya, ada kantor. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah asetnya. Jadi ini nomor satu, tolong dipahami ya. Kalau memang tidak paham bisnis, ya mestinya sih para ustadz itu, ya yang saya tahu sih dulu sih begini, ya hukumnya begini. Ya sekarang nggak tahu ya, gitu kan. Kalau memang nggak tahu, karena update terus kondisi bisnis itu ya. Jadi apa yang saya pelajari pada waktu saya kuliah dengan sekarang, udah banyak yang berubah itu. Sudah banyak yang berubah dalam dunia bisnis. Ya. Oke, ini tolong dimaklumi. Nah, sekarang mau saya kasih contoh. Bagaimana nih sebenarnya kita membahas ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional ya. Lari ke judulnya lagi. Ini ada pertanyaan Pak ya. Nah, Bapak-bapak semua ini kan orang Indonesia. Dan semuanya beragama Islam Pak ya. Semuanya Bapak orang Indonesia, semua beragama Islam. Kalau sekarang saya tanya nih Pak. Pak, apa bedanya orang Indonesia laki-laki yang Islam dengan yang tidak Islam, Pak? Nah, jangan lihat sekarang. Cirinya orang Islam atau bedanya dia Islam atau tidak Islam itu apa, Pak? Salat. Berarti yang enggak salat? Berarti yang enggak salat? Kafir, bener nih. Didengar tetangga Bapak tuh Pak. Tetangga Bapak ada yang nggak sholat tuh Pak. Barangkali ya satu kaum lagi nih. Itu kafir apa Islam Pak? Oh bingung lagi kan. Nah coba ciri lain apa? Bedanya orang itu Islam atau tidak Islam apa? Ikrar syahadat. Nah, gimana Bapak tahu dia itu sudah ikrar syahadat atau belum? Jangan-jangan kalau saya tanya, Bapak pernah belum berikrar syahadat? Ini Bapak pernah nggak berikrar? Kalian pada waktu sholat Bapak baca sendiri kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi berikrar di hadapan orang Bapak pernah nggak? Berikrar syahadat di hadapan orang lain? Udah waktu nikah.
Itu cuma sekali doang Bapak. Oh, waktu sunat. Jadi apa nih cirinya? Cirinya orang Islam apa? Nah, saya minum dulu. Jadi ternyata Bapak ini jadi orang Indonesia, jadi orang Islam. Dan Bapak jadi orang Islam Indonesia. Ternyata untuk membedakan ini orang Islam atau tidak, mudah apa gampang Pak? Mudah apa gampang? Ternyata nggak mudah kan? Nggak gampang membedakan ini Islam atau tidak Islam. Walaupun Bapak orang Indonesia, apalagi kalau Bapak misalnya orang asing yang tidak tahu Indonesia. Apalagi kalau orang yang non-muslim, kita gimana cirinya? Bingung juga, tebakan-tebakan mungkin benar, tapi kalau saya bantah kayak tadi ternyata nggak tepat juga. Ada yang mengatakan cirinya orang Islam pakai peci gitu. Ya kalau nggak pakai peci berarti gimana? Ada yang bilang cirinya orang Islam itu pakai jenggot. Benar nggak kira-kira Pak? Nggak juga kan? Oh cirinya orang Islam itu dia kalau ketemu kita Assalamualaikum. Kira-kira benar nggak menurut Bapak sekarang? Enggak juga kan, saya tuh punya mitra non muslim tuh kalau ngomong bismillah, insya Allah, assalamualaikum, udah biasa itu non muslim ya. Jadi itu bukan sebagai pembeda ya nggak apa-apa orang-orang non muslim menggunakan simbol-simbol Islam kan berarti dia namanya tertarik dengan Islam kan. Mudah-mudahan saja suatu saat hanya tertarik dengan Islam. Saat ini dia tertarik dengan simbol-simbol Islam. Ucapan bismillah, assalamualaikum. Kita doakan mudah-mudahan suatu saatnya nanti Bapak Ibu tertarik dengan Islam secara keseluruhan. Itu jangan nggak usah marah, nggak usah gimana tuh orang Islam pakai non Muslim pakai begini, orang non Muslim pakai peci, orang kafir pakai sarung misalnya. Ya salahnya di mana? Ya. Yang salah itu kalau Bapak sebagai orang Islam nggak sholat, orang Islam tidak menjalankan Islam. Nah, oke ya. Jadi ini pertanyaan pendahuluan saya. Artinya apa? Tidak mudah ya Pak ya membedakan antara orang Islam dengan orang kafir kalau baru melihat dari luarnya dan belum mengenalnya. Kalau Bapak ketemu dengan orang itu selama 1 bulan, ya, berkawan dengan dia 1 bulan, insya Allah Bapak akan tahu dia itu Islam atau enggak. Kalau 1 bulan kan insya Allah akan pernah lah, mungkin ketemu pas lagi ke masjid sholat Jumat, ya kan. Tapi kalau baru melihat luarnya saja, baru ketemu sebentar, gak bisa, gitu maksud saya. Jadi kalau Bapak tidak menyelami perekonomian dan tidak menyelami syariah, Bapak ya saya katakan sulit membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Memang harus terjun dulu gitu maksud saya. Jadi kalau baru melihat dari luar dan belum lama mengenalnya, Bapak sulit. Apalagi dalam kondisi normal. Kondisi normal dilihat sama aja orang Islam dengan non-Islam. Saya pun ada kenal orang, sampai sekarang saya belum tahu, baru kenal kira-kira 2 bulan. Ya, saya belum bertanya secara langsung. Ya, kamu Islam apa enggak sih? Karena saya belum tanya. Ya, jadi saya sampai sekarang belum tahu. Tempo hari saya ditanya teman saya, itu Islam apa enggak? Enggak tahu ya. Kalau dilihat namanya kayaknya bukan Islam, tapi kalau dilihat kata-katanya kayak Islam, perilakunya kita belum pernah lihat ya. Perilakunya yang tentang keislaman ya sholat itu kita belum pernah lihat. Jadi belum bisa menilai ya. Jadi perbedaan akan tampak pada momen tertentu atau dapat kita ketahui setelah lama berinteraksi dengannya. Karena itu cobalah Anda masuk ke dalam Islam dan ekonomi Islam. Jadi kita belajar Islam dan belajar ekonomi Islam, baru kita nanti akan bisa membedakan. Kalau hanya jadi penonton atau jadi follower memang belum bisa ya. Ini yang lain juga sama itu. Membedakan antara daging ayam yang sembelihan dengan daging ayam yang bangke. Gampang nggak Pak? Susah kan? Bahkan mungkin kalau selevel saya membedakan daging sapi dengan daging babi gimana? Selevel saya ya, terus terang saya nggak tahu. Kalau Bapak misalnya bawa 2 daging di depan saya, Ustaz ini daging apa? Saya nggak akan tahu ya. Ini daging babi atau daging sapi. Bahkan saya ya, bukan Bapak ya. Daging sapi dengan kambing aja saya masih susah bedain. Ya, masih susah ya. Saya nggak semuanya paham. Walaupun kalau daging kambing biasanya warnanya apa? Agak merah. Kalau daging sapi?
Nah, sama enaknya. Makanya saya nggak tahu ya, saya nggak. Tapi kalau Bapak bawa ke orang-orang yang di RPH tahu banget kan, ini sapi atau kambing. Nah, karena memang dunianya dia itu, dunianya dunia daging gitu kan. Jadi dia bisa bedain, ini bukan dunia saya nggak bisa. Ini Ustadz nggak pernah terjun di dalam bisnis, ke bank aja dia nggak pernah misalnya kan, atau dia namanya cryptocurrency apa dia nggak pernah lihat softwarenya, nggak pernah transaksi, dia bisa menilai dari mana, gitu kan. Akhirnya gambarannya itu gambaran yang tasawurnya istilahnya, gambarannya tidak tepat, cuman kata orang itu begini, kata orangnya begini, maka saya bilang haram, ternyata nggak begitu. Dan saya masih ketemu ustadz-ustadz yang begini, saya kasihan aja jamaahnya gitu loh ya. Jadi diharamin semua. Misalnya yang terakhir diantaranya apa? Ustaz boleh nggak jual beli dropship? Nggak boleh dropship itu. Kenapa? Kenapa Pak dropship nggak boleh? Ini kata Ustadz itu loh ya. Nah barangnya nggak sama dia. Yang dia jual itu barang siapa? Barang orang. Bapak jual barang orang lain boleh nggak? Misalnya nih, Bapak kan punya rumah di sini kan? Nah, saya iklanin, dijual rumah di perumahan Ervina. Blok yang paling dekat sini blok apa Pak? Saya tulis aja. Blok AB. Saya tulis saja nama rumah Bapak. Boleh nggak Pak? Boleh. Nah, pas ada beli Pak. Terus akhirnya gimana? Sudah, oke Pak, saya mau beli Pak. Nah, saya anterin kemana Pak? Yang punya rumah. Enak aja kamu iklan-iklanin. Ya emang ini karena nggak izin. Ini contoh. Maka ada yang mengatakan dropship itu nggak boleh. Kenapa? Kamu kan jual barang orang. Nah, sebenarnya kan kalau mau dijawab gampang kan. Ya nggak boleh lah kalau nggak izin. Tapi kalau udah izin, boleh, selesai kan? Artinya kalau Bapak punya rumah, Bapak mau jual rumahnya Pak ya? Oke Pak, saya bantu Pak ya? Oke. Tapi nanti dapat komisi berapa Pak? Wah 2,5%. Nawar boleh nggak Pak? 5% dong. Nah kalau udah ada deal saya dengan Bapak, saya jual rumah orang boleh kan? Bukan rumah saya kan? Kan gampang sebenarnya. Jadi nggak perlu orang ditakut-takutin gitu loh. Nggak boleh dropship haram. Akhirnya kita nggak ada yang berani dropship orang Islam. Akhirnya yang bermain dropship siapa? Orang lain kan, harusnya nggak usah ditakutin gitu. Kamu mau dropship, nah kamu kalau mau dropship caranya kamu harus minta izin sama yang punya barang. Pastikan bahwa dia mengizinkan, pastikan bahwa barangnya ada. Gimana caranya? Ya kamu coba hubungin pemiliknya, pemilik barangnya. Ya ada deal antara kamu dengan pemilik barang, selesai kan? Kalau udah ada deal dengan pemilik barangnya kan udah selesai. Masalahnya kalau Bapak mengiklankan ternyata barangnya nggak ada, udah habis. Bapak taunya misalnya, taunya saya ini jualan apa misalnya, saya jualan donat lah misalnya, saya jualan donat merek X misalnya. Bapak ikut mendropshipkan, iklanin jual donat X, rasa stroberi, rasa coklat dan segala macam, ya merek X kan. Nah, suatu saat saya libur 1 bulan, saya libur lah. Bosan, udah banyak duit misalnya. Udah banyak duit, saya nggak mau jualan lagi. Bapak nggak ngerti karena nggak ada kontak dengan saya. Bapak iklanin kemana-mana. Banyak orang yang order, langsung transfer. Kalau online sekarang kan langsung transfer duitnya dulu kan. Ternyata pas Bapak order ke saya udah nggak jualan lagi. Nah, Bapak udah terima duit orang itu. Walaupun mungkin duitnya masih di marketplace ya kan. Tapi orang yang beli kecewa nggak Pak? Kecewa, akhirnya gimana dia? Kalau Bapak kalau kecewa itu ngomongnya kira-kira gimana? Ya, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik, ada doa-doa yang tidak baik. Ini orang, pokoknya nggak baik lah, nggak usah disebutin ya. Nah, gara-gara apa? Bapak itu nggak punya barang tapi mengiklanin sih, dan Bapak nggak konfirmasi, nggak melakukan pengecekan barangnya ada apa enggak. Ya. Iya kalau cuman makanan biasa, misalnya nih. Dia mau ada acara lah, dia mau ada acara, order, ya kan biasanya saya kalau order itu makanan-makanan begini ya 3 hari lah itu, atau pakaian ini 3 hari, Bapak order, udah seneng,
order diterima. Wah, ngarepin, dan nanti aja insya Allah 3 hari lagi nanti saya kasih ya. Saya udah order kok, saya udah bayar kok. Ternyata tidak diproses. Pembelian Bapak tidak diproses oleh penjual karena dia nggak punya barang. Nah, kan Bapak ini kan, aduh, ditagih sama orang yang Bapak janjiin. Mana barangnya? Aduh, sorry ya. Kenapa? Saya beli rupanya dibalikin duitnya, nggak diproses sama penjualnya. Nah, ini contoh ya. Jadi makanya Bapak harus ada solusinya. Baik. Nah, jadi sekarang saya bisa tunjukkan bahwa ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu sebenarnya berbeda, Pak ya. Bedanya di mana sih ya? Oke. Ini saya mau kenalkan dulu bahwa dalam ekonomi syariah itu ada beberapa ketentuan. Ya, ada beberapa ketentuan. Ini pengetahuan dasar seputar ekonomi syariah. Yang pertama, tentang harta. Selama ini Bapak tahunya harta apa? Kalau misalnya saya tanya Pak ya, ada orang punya toko, tokonya ini nilai barang dagangannya senilai, biar gampang aja, 100 juta misalnya. Dan dia bisnis punya toko ini udah 2 tahun lah. Barang dagangannya nilainya 100 juta. Dia wajib bayar zakat nggak Pak? Bisnisnya udah 2 tahun, dan harga jualannya sudah mencapai 100 juta. Atau dibuat yang mudah 1 miliar aja biar keren. Nah, 100 juta itu dagang apa di kita? 1 miliar. Barang dagangannya udah 1 miliar, selama 2 tahun dia udah berdagang. Dia udah wajib zakat belum Pak? Wajib ya. Zakatnya berapa Pak? 2,5% kali 2 miliar berapa? 1 miliar. Biar ngitung dulu. 25 juta, 1 miliar itu 25 juta Pak ya, zakatnya. Nah, ini kalau Bapak sebagai pedagang biasa, saya bilang, kalau saya tanya dulu, dagangnya dagang apa? Nah, misalnya dia bilang, saya punya kafe Pak, kafe, ya yang saya jual ya kopi, ya soft drink, ya tapi saya juga menjual kafenya kafe rada ini lah, rada bukan kafe biasa ya. Ada birnya juga, ada minuman juga. Ada bir peletok juga. Ada bir-bir lain yang memang memabukkan. Jadi zakatnya berapa, Pak? Nah, ini contoh. Bapak kalau jadi ahli ekonomi syariah, nanti harus memeriksa harta itu ada yang namanya mutakawam dan ghairu mutakawam. Ada mutakawam itu yang diakui oleh syariat, yang ghairu mutakawam yang tidak diakui oleh syariat. Yang ghairu mutakawam tidak dimasukkan ke dalam kategori aset, maka dia tidak dihitung zakatnya. Ternyata birnya itu misalnya ya, birnya barang-barang yang haram itu senilai 500 juta Pak. Yang 500 juta itu kopi, susu, soft drink ya. Yang 500 juta tapi bir Pak. Gimana Pak? Maka yang 500 juta tidak wajib dizakatin. Karena ini barang haram. Barang haram. Jadi ghairu mutakawwam. Seandainya terjadi apa namanya ya? Itlaf. Itlaf itu merusak. Ada orang yang merusak. Kalau orang merusak gelas, jatuhin, wajib ganti, Pak. Tapi kalau orang nyenggol birnya jatuh pecah. Dalam Islam enggak wajib ganti. Karena bir itu tidak dianggap, maksud saya bir minuman yang haram ya, itu tidak dianggap sebagai harta. Tidak dianggap sebagai harta. Ini barang haram, nggak diakui. Contoh yang paling gampang aja deh, contoh yang paling gampang. Bapak kalau punya kambing 50 ekor atau 100 ekor biar gampang. Bapak ternak kambing 100 ekor, wajib mengeluarkan zakat ya Pak? Zakat, berapa kalau 100 ekor? Susah karena bukan peternak ya kan. Zakatnya 1 Pak, 40 sampai 120 1 ekor. Kambing dengan babi mahal mana Pak? Mahal banget? Sama-sama 1 ekor kambing dengan 1 ekor babi? Oh tergantung yang mana. Udah, kalau gitu saya lipatkan. Bapak, ada orang lah jangan Pak. Ada orang punya ternak babi 1000 ekor. Zakatnya berapa? Gak ada. Berarti enak dong mendingan ternak babi ya daripada ternak. Kira-kira nanti orang akan berkata, nah ini contoh lah.
Jadi karena babi itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Dia bukan harta dalam sudut pandang Islam. Ya, nggak ada zakat. Dia kaya loh Pak. Kaya dari mana? Peternak dia. Ternak apa? Ternak babi. Nggak wajib zakat. Ya. Terus enak dong ya. Kalau ternak babi ya nggak wajib zakat. Tadi jual miras juga nggak wajib zakat. Enak kan Pak ya? Wajibnya apa? Wajibnya buang semua itu harta. Ini kalau dalam sudut pandang agama Islam ya. Dalam sudut pandang ekonomi syariah babinya ya buang semua udah. Ya, dihancurkan, dimusnahkan. Nah ini barang haram nggak boleh dimanfaatin ya. Jadi ini contoh nomor satu membedakan. Makanya kalau Bapak terjun sebagai ahli syariah di suatu perusahaan, ada uang ya. Saya sering mengelola uang begini Pak. Uang yang nggak boleh diambil Pak. Nggak boleh diakui sebagai sebagai milik perusahaan. Uang apa itu? Mohon maaf ya, uang bunga. Ya, bunga. Ya namanya perusahaan sekarang Pak, duitnya kan nggak mungkin disimpan di dalam berangkas kan Pak ya. Kalau duitnya taruh di bank, taruh di bank. Ya kalau taruh di bank syariah, oke. Tapi karena alasan tertentu, kadang-kadang dia harus menyimpan uangnya di bank konvensional. Ya. Di antaranya kalau yang saya alamin ini, dia kalau taruh di bank syariah nggak bisa Pak. Kenapa? Bank syariah itu duitnya dikit. Duit yang dia taruh tuh gede. Jadi istilahnya ada perbandingan. Dia nggak bisa nyaruh duit banyak-banyak di bank syariah. Kan ada perbandingan. Duitnya triliunan Pak ya. Dia harus taruh di mana? Harus taruh di bank konvensional Pak. Karena bank syariah kalau taruh duit sebanyak itu nggak bisa. Contoh biar Bapak tahu, dana haji. Dana haji itu duitnya ada berapa Pak? Ya lebih dari 130 triliun loh Pak. Kalau misalnya ada perusahaan waktu itu, sewaktu Bank BRI, BNI dan BSI belum menyatu ya, itu nggak bisa Pak ditaruh di satu bank. Ya, bank nggak bisa menerima dana sebesar itu, secara aturan nggak boleh. Kenapa? Terlalu banyak duitnya. Lah banknya aja modalnya cuma 2 triliun, 3 triliun, sekarang terima duit 130 triliun. Kira-kira nanti kalau misalnya dia salah kelola bangkrut, kira-kira gantiinnya dia gimana? Itu ada aturannya Pak. Istilahnya karnya segala macam ya. Ada aturannya, dia nggak bisa. Maka bank itu kan ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 begitu. Dia nggak bisa Pak. Maka duitnya harus disebar. Ditaruh bank A, ditaruh di bank B, di bank C, dan ditaruh di tempat lain selain bank. Nggak bisa semuanya di bank. Karena nggak ada bank yang sanggup menerima dana sebesar itu, 130 triliun. Secara aturan nggak boleh. Ini manajemen resiko ya. Hanya dia dapat bunga. Bunganya gimana? Nah, saya di antara pekerjaan saya mengelola dana seperti ini, memperlakukan dan menyalurkan yang tepat. Ya. Sayang nggak boleh buat saya aja ya. Secara syariah. Coba kalau boleh, wah kaya itu Pak ya. Kemarin yang bulan Desember ini, ada berapa saya tanya perusahaan? Kemarin udah kita salurkan. Masih ada 1 M lagi, ini perusahaan ya, bukan dana haji ya. Ada 1 M lagi Pak. 1 M itu kalau buat bangun masjid ini langsung jadi. Lumayan kan. Tapi ini dana haram ibaratnya. Penyalurannya nggak ke sini gitu loh masalahnya. Penyalurannya nggak ke sini. Nah, artinya apa? Kita di dalam akuntansi syariah pun membedakan ini harta halal atau harta haram. Harta yang haram nggak boleh dimasukkan sebagai aset. Neraca aktiva nggak bisa Pak. Ya. Jadi harta yang tidak halal, ya tidak halal untuk digunakan disebut dengan ghairu mutaqawwam. Hukum-hukum tentang harta seperti kewajiban zakat, anjuran bersedekah, ketentuan waris jika pemiliknya wafat tidak berlaku bagi harta ghairu mutaqawwam. Jadi kalau misalnya ada seseorang meninggal dunia mewariskan peternakan babi, perdagangan miras, ya anaknya katakanlah jadi Muslim yang baik, ambil nggak Pak warisannya Pak? Secara hukum Islam nggak boleh, itu nggak perlu diwaris, dimusnahkan. Kalau misalnya ada yang keluarganya non Muslim, ya sudah biar yang non Muslim yang ngambil. Enak dong yang non Muslim kayak udah, bukan rezeki saya, itu bukan rezeki saya. Itu baru nomor 1.
Gak enak ya Pak ya. Yang kedua, harta dalam Islam, ada pengakuan bahwa manusia itu cinta harta, perlu pengendalian dalam mencintai harta, harta harus dicari. Ini ketentuan-ketentuan tentang harta. Jadi sebenarnya cinta kepada harta itu boleh nggak Pak? Senang duit boleh nggak? Senang perempuan boleh nggak? Boleh. Serius nih, Bapak senang perempuan nih. Kadang-kadang orang berlebihan ya. Ya kalau nggak senang sama perempuan, berarti senang sama siapa? Malah bahaya kan? Cinta kepada harta itu boleh. Siapa yang mengatakan cinta kepada harta nggak boleh? Ini kadang-kadang ustadz yang bilang zuhud, tasawuf itu kan nggak boleh kita cinta kepada harta. Memang ada orang yang nggak cinta kepada harta. Ya. Nabi itu senang duit ya katanya. Lagi Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Dengan harta itu senang nggak Pak? Takut Bapak kayak jawab ya. Nabi Sulaiman punya harta kekayaan banyak nggak? Nabi Dawud, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, kaya apa miskin sih Pak? Kaya kan? Buktinya apa? Rasulullah katanya pernah mau sarapan aja nggak ada dimakan, hanya puasa. Kaya apa miskin tuh? Kaya kok nggak punya sarapan aja nggak punya Pak? Ya Rasulullah setelah jadi Rasul memang beliau memiskinkan dirinya, bukan memiskinkan sebenarnya. Beliau gunakan kekayaannya untuk kebaikan, untuk dakwah semua, sampai habis. Ya, untuk dirinya sendiri ya kalau nggak ada udah nggak apa-apa. Ini levelnya Rasulullah. Ya, makanya kadang-kadang saya malu gitu. Sekarang banyak ustadz, sebelum jadi ustadz miskin, setelah jadi ustadz. Tapi kalau Rasulullah gimana? Kebalik kan? Iya. Tapi makanya saya sering bilang ya, saya dapat wasiat guru saya, kalau mau jadi guru jangan pengen kaya, kalau pengen kaya jangan jadi guru. Artinya mohon maaf ya, saya nggak mau mengandalkan dari ngajar saya mau jadi orang kaya ya harus ngerti bisnis. Ya saya berbisnis dan saat ini menjadi konsultan bisnis. Saya punya pengalaman bikin wartel, zaman wartel dulu, punya pengalaman punya warung, bikin restoran juga pernah. Itu yang zaman dulu yang paling menyakitkan saya, pengalaman buruk maksudnya. 3 bulan hilang 90 juta Pak. Bikin restoran, rupanya nggak cocok saya, ya. Nggak punya bakat gitu kan. 90 juta modal, hilang 3 bulan tutup, bangkrut Pak ya. Nah, punya pengalaman seperti itu ya nggak apa-apa, namanya orang dagang bisa untung bisa rugi lah ya. Jadi orang cinta kepada harta itu sebenarnya boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang nggak boleh. Kalau cinta kepada harta wajar. Ya. Rasulullah itu dulunya kaya, tapi begitu beliau menjadi Rasul dan beliau tahu ada ayat yang diturunkan kepada beliau, jadi sampai lupa ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat juz 4 dulu Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat berbuat baik sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Justru karena Rasulullah itu cinta dengan hartanya, maka beliau infakkan hartanya. Ya kalau nggak dicintain, dikasih itu namanya apa? Bapak sedekah barang bekas, barang nggak kepake. Ya kalau barang nggak kepake, barang yang nyampah di rumah bapak sedekahin, itu biasa. Itu biasa. Kalau bapak yang barang bekas saja nggak ada sedekahin, keterlaluan pelitnya. Barang nggak kepake sedekahin nggak mau, itu terlalu pelit sebenarnya. Kalau yang namanya orang baik itu, yang dia cintai diinfakkan Pak. Ya dia cintai diinfakkan. Ya kalau nggak ada cintai diinfakkan, itu udah biasa ya. Maka beliau ya habiskan itu kekayaannya. Rasulullah sebenarnya kaya. Beliau sebelum jadi Rasul, menikah itu mas kawinnya onta sampai berapa? 30 apa 20? 40 ekor Pak. Mas kawin 40 ekor Pak.
Bapak jujur dulu mas, waktu nikah mas kayaknya berapa? Seperangkat alat sholat, belinya Tanah Abang lagi. Oh entah itu kalau misalnya saya anggap murah dari 10 juta Pak, anggap aja 10 juta ya. Kalau misalnya 10 juta kali 40 aja berapa tuh? 400 juta. Bapak mas kawin seperangkat alat sholat 400.000 Pak. Jadi Rasulullah itu kaya, ya Rasulullah kaya. Berarti beliau cinta kepada harta, ya. Jadi Islam mengakui zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar. Jadi cinta kepada harta itu boleh. Maka waktu itu saya bilang, silahkan carilah harta yang halal walaupun banyak. Nah itu Pak ya. Carilah harta yang halal walaupun banyak. Yang penting halal. Kalau halal banyak nggak apa-apa. Ya kalau maaf ya. Ya kalau misalnya jamaahnya miskin-miskin, mau renovasi masjid jadi nggak Pak? Saya balik. Coba kalau misalnya jamaahnya di sini triliuner semua, bukan miliarder. Kalau miliarder mas sekarang kecil kan. Ini bangunnya juga nggak dapat 1 miliar kan. Anggarannya berapa? 9M. 6. Oh, anggarannya 6M. Jadi kalau Bapak cuma miliarder, cuma punya 1 miliar kan udah miliarder Pak ya. Masih kurang ya. Coba kalau Bapak misalnya di sini punya kekayaannya 1 triliun. Bangun masjid berapa sih? 6 miliar. Gimana kira-kira? Udah nggak usah minta proposal, malu-maluin saya aja. Itu kan. Kalau Bapak duitnya 1 triliun, tapi karena Bapak duitnya nggak sampai 1 triliun, jangan-jangan kekayaan Bapak nggak sampai 6 miliar. Ini mau bangun masjid 6 miliar, jadi gimana? Anda nyumbang ya berapa? 50.000 gitu. Beda kalau Abdurrahman bin Auf kan? Abdurrahman bin Auf sedekahnya berapa? Udah 1 orang kasih berapa? Kasihlah 1 orang 100 dinar aja. Karena beliau sedekah ya, sedekah. Sedekah kasih berapa? 1 orang 100 dinar. 1 dinar berapa Pak? Nah, sekitar 3,5 juta kan? Anggap aja 3 juta lah biar gampang lah. Orang lebah bukan masjid, kasih aja 1 orangnya 100 dinar. Jadi 1 orang kasih berapa Pak? 300 juta Pak. Ternyata orangnya banyak Pak. Ya nggak apa-apa, bagi aja. Ada orang 100 Pak. 1 orang dibagi 300 juta. Jadi berapa itu Pak? Wah, itu kalau buat bangun masjid cukup nggak Pak? Nah makanya carilah harta yang halal walaupun banyak itu. Itu nomor 1. Jadi Islam mengakui bahwa manusia itu cinta kepada harta, tetapi perlu mengendalikan dalam mencintai harta. Jadi walaupun kamu cinta kepada harta, tapi kendalikan hanya harta yang halal. Cinta kita kepada Allah harus diprioritaskan. Allah menentukan kalau mau cari harta harus yang halal. Yang berikutnya ini koma-koma ini sebenarnya adalah satu poin. Bahwa di dalam Islam harta itu harus dicari. Enggak boleh Bapak berpangku tangan, namanya orang Jabariyah. Jabariyah itu ngapain capek-capek, entar kalau takdirnya kaya juga kaya, udah kita di rumah aja. Takdirnya kaya entar juga kaya. Enggak boleh, dan saya kira enggak ada orang yang berpikiran seperti itu saat ini, udah enggak ada, ya kan? Semuanya berikhtiar, cuman sayang saja, ikhtiarnya itu enggak peduli halal dan haram. Ini secara umum manusia sekarang. Jadi manusia itu harus berikhtiar. Nah kalau ini justru pelajarannya buat para ahli agama saya bilang. Ya. Orang-orang umum, maksudnya yang tidak belajar agama, dia ngerti kalau mau cari duit ya kerja, atau dagang, atau bikin pabrik, bikin toko dan seterusnya. Tapi maaf kadang-kadang yang di pesantren, yang jadi ahli agama, kalau mau cari duit gimana? Jangan di sini, di sono, di tempat lain. Kalau mau cari duit, dapat duit gimana Pak? Nunggu orang mati, ngapain? Imamin sholat jenazah. Ada kan? Ada di tempat lain ya. Kalau sholat jenazah itu pakai dibayar. Bapak pernah ketemu nggak? Yang kedua, nunggu apa? Nunggu orang mati. Apa? Undangan tahlil. Ya, saya tidak mengharamkan itu, tidak Pak. Tapi maksud saya, dia nggak tahu cara ikhtiar mencari uang. Dia tidak diajarin. Maka ini yang maksud saya, kita mendidik anak itu harus imbang, harus balance. Jangan sampai anak kita pinter, ahli agama, hafid Quran misalnya, ahli baca kitab kuning, tapi nggak bisa cari duit. Akhirnya apa? Ngarepin pemberian orang lain.
Padahal Rasulullah melarang, jangan pernah berharap pada orang lain, berharaplah hanya kepada Allah. Jadi harus cerdas. Maka kalau di dalam bab kecerdasan finansial, saya bilang orang Islam itu harus cerdas cari duit. Dan cari duit itu nggak susah. Bapak tahu nggak kalau nyari duit di mana tempatnya? Di ATM, Pak, bener. Cari duit itu gampang. Tapi maksud saya nggak seperti itu. Tapi sebenarnya ternyata itu loh ya. Setelah saya bergaul dengan orang-orang yang duitnya banyak, ternyata cari duit itu gampang, Pak. Dulu bayangan saya, kalau namanya cari duit itu harus kerja dari pagi sampai malam. Sekarang ternyata enggak loh, Pak. Enggak harus bekerja. Tapi kita bisa dengan strategi-strategi gimana kita cari duit. Kalau namanya dagang itu enggak harus punya duit banyak. Ini saya kasih contoh yang gampang, Industri yang namanya transportasi. Dulu Bapak bayangkan kalau Bapak kepengen punya industri transportasi, pengen bisnis transportasi, Bapak harus beli apa? Beli angkot, itu kan? Nah sekarang contoh yang Bapak lihat, untuk punya bisnis transportasi, nggak usah beli angkot, nggak usah beli motor, nggak usah beli mobil, bikin apa Pak? Bikin aplikasi. Habis berapa itu? Nah, itu contoh Pak. Nah sekarang Bapak punya nggak ide, ini contoh ide yang bagus dari ya Gojek, tapi sekarang udah berkembang, dan Gojek itu kan sebenarnya mengembangkan sebelumnya kan, sebenarnya sebelum udah ada Agoda, ya kan? Sudah ada yang lain-lainnya. Jadi bisnis yang sebenarnya dia nggak punya barangnya, tapi dia pinter. Justru yang sampai sekarang itu ada malah, Bapak kalau mau ikut jualan di situ, Bapak bayar, daftar Pak. Itu Bapak belum jualan aja, dia udah untung. Saya sebutin nggak apa-apa ya. Contoh Bapak kalau punya apartemen banyak, ya, Bapak mau nyewain sendiri sekarang capek kan? Ya, nyewain sendiri itu kan kadang Bapak harus ngerawat sendiri kan. Nanti ada orang mau nyewa, Bapak ketemu dulu. Ternyata nggak cocok, Bapak pulang lagi. Maaf Pak ya nggak cocok. Bolak-balik kalau Bapak punya apartemen 10 gitu kira-kira gimana Pak? Sekarang udah titipkan saja kepada satu perusahaan, tapi Bapak bayar. Ya, biaya pendaftarannya. 1 unit 1 juta. Loh kan? Bapak belum dapat duit, dia udah dapat duit. Serius itu Pak ya. Jadi Bapak baru datang, saya mau dong, ini apartemen saya Bapak kelola ya, Bapak cariin penyewa, nanti bagi hasil. Tapi Bapak baru daftar aja dia udah dapat duit. Ini loh kecerdasan, mencari duit itu mudah, itu maksud saya seperti itu. Nah cuman kita ini nggak bisa berpikir begitu masalahnya. Kenapa? Selama ini ditakut-takutin, haram loh kan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena takut punya ide. Ya, akhirnya yang punya ide orang-orang lain. Nah ini kita harus rubah mindset kita ya. Jadi harta itu harus dicari. Ternyata memang saya katakan mudah, nggak harus kita tuh bekerja dari pagi sampai sore. Bapak, saya pernah mendengar seorang menteri berkata, apa sih bedanya negara berkembang dengan negara maju? Kalau di negara berkembang, itu orang kalau mau cari duit kerja. Dia punya duit, dia punya aset, nganggur. Tapi kalau di negara maju, orang itu yang bekerja bukan dia saja, tapi asetnya ikut bekerja, duitnya ikut bekerja. Dah, Bapak saya kasih contoh. Saya kira ya, di antara yang di sini nih, banyak yang punya rumah lebih dari 1. Benar nggak Pak? Takut mau ngomong. Tapi saya duga ya. Kenapa saya bilang begitu? 1, ini perumahan udah lama kan? Udah cukup lama lah, rumahnya udah pada lunas, ya, masjidnya udah renovasi kan. Nah, dari bangunan rumahnya udah gede-gede. Mungkin Bapak punya rumah di tempat lain. Nah, banyak orang yang punya rumahnya nganggur gitu aja. Dia bilang apa? Investasi. Rumahnya nganggur. Paling-paling Bapak itu apa? Nanti kadang-kadang sebulan sekali datang ke sono bersihin. Itu namanya aset apa liability, Pak? Jadi Bapak punya rumah itu ternyata bukan punya aset, bukan punya kekayaan. Bapak punya kewajiban. Kewajiban bersihin, kewajiban mikirin, kan? Kewajiban bayar listrik, kewajiban bayar pembantu untuk bersihin, dan seterusnya. Itu bukan aset Pak, itu liability. Beban buat Bapak. Tapi kalau orang yang pinter, rumah nganggur, harus menghasilkan uang. Aset itu harus bisa menghasilkan aset. Kekayaan yang menghasilkan kekayaan itu namanya aset. Kalau kekayaan yang tidak bisa menghasilkan kekayaan itu namanya liability. Bukan aset. Maaf, ini ada orang pajak gak ini?
Kalau pajak sudut pandangnya beda. Pokoknya asal Bapak punya barang yang punya nilai, namanya aset. Itu orang pajak. Tujuannya apa? Supaya Bapak bayar pajak. Tapi kalau dalam ekonomi, enggak. Kalau Bapak punya rumah banyak, nganggur, itu liability. Beban itu Pak. Supaya tidak jadi beban gimana? Gimana rumah ini harus produktif. Bapak punya mobil banyak, bagaimana mobil ini harus produktif, menghasilkan. Bapak punya duit, bagaimana duit ini produktif. Nah sekarang saya tanya, uang Bapak pada produktif nggak? Menghasilkan uang nggak? Uang Bapak bisa menghasilkan uang nggak? Bagaimana pertanyaannya? Bingung kayaknya ya. Anggaplah Bapak punya uang 1 miliar misalnya. Bapak taruhnya di mana? Di bank. Bapak punya duit 1 miliar di bank. Dapatnya berapa sih Pak? 1 tahun deh, biar gampang. Jangan satu bulan, susah ngitungnya. Bapak taruh deposito, 1 miliar di depositoan. 1 miliar 1 tahun dapat berapa Pak? Paling banter berapa? Berapa? Gak ada yang pengalaman nih. Gak ada pengalaman atau takut nyebutin? Takut ketahuan KPK, sama takut ketahuan pajak nih akhir tahun Pak. Ini saya kasih tahu Pak, Bapak kalau punya duit 1 miliar hari ini bener nih ini. Bapak tarik sekarang. Atau Bapak minimal Bapak bagi. Ya, 1 atas nama Bapak, 1 atas nama istri, 1 atas nama anak. Jangan sampai Bapak atas nama 1 orang. Kenapa Pak? Saya kasih tahu nih Pak ya, ini rahasia ini. Jangan bilang siapa-siapa ya, tapi didengerin di YouTube lagi. Di YouTube apa Instagram nih Pak? YouTube ya kan. Bapak kalau punya duit 1 miliar itu otomatis Pak terbaca sama kantor pajak. Ya, kebaca. Bapak punya duit 1 miliar nggak bayar pajak. Bapak ada 1 miliar pajaknya sekian, dicurigain Pak. Nanti Bapak akan dapat surat cinta dari kantor pajak Pak ya. Ya, makanya bukan saya ngajarin tidak bayar pajak ya. Jadi maksud saya, makanya duit itu harus produktif Pak. Bagaimana uang Bapak menghasilkan uang. Bapak gunakan misalnya caranya untuk bekerja sama, untuk dibuat dagang dan seterusnya. Sebentar. Bapak kalau taruh duit 1 miliar di bank, paling-paling dapatnya cuma 30 juta Pak, setahun. Karena bunga deposito kan cuma 3% kan. Yang tinggi-tinggi banget itu iklan 5%. Itu paling tinggi 50 juta Pak, setahun tuh Pak. Tapi nanti kena pajak. Pajak bunga deposito berapa? 15%. Jadi kalau Bapak misalnya ya 50 juta, potong 15%, udah kena berapa? 7,5 juta Pak. Tinggal 40 jutaan ya. Nah itu, tapi kayak nggak ada deh yang deposito sampai 5% utuh, nggak ada sekarang. 10 berapa? 10%, pajak bunga 10 apa 15? Final ya? Oh Ervina, obat Ervina 10%. Nah, jadi intinya dapatnya sedikit. Ya Bapak mestinya harus kembangkan gimana uang 1 miliar ini mestinya minimal ya kalau menurut saya ya 1 bulan misalnya dapat 10 jutaan lah kalau. Gimana caranya? Bapak kembangkan. Apakah Bapak taruh ya misalnya di saham perusahaan yang memang bagus, ya kan? Bapak nanti kan setiap tahun dapat dividen, atau apakah dapat taruh reksadana, atau ini yang paling bagus, Bapak gunakan dagang. Ya, gunakan dagang gimana? Beliin tanah ntar dijual, ya kan? Tanah ntar dijual. Wah lagi pandemi Pak, justru lagi pandemi saatnya yang paling bagus untuk apa Pak? Pandemi ini? Untuk membeli, karena banyak orang butuh duit. Jualnya murah-murah. Ada orang sana ya, nawarin rumah 500 juta, ditawar 350 juta, dikasih nggak Pak? Dikasih, saya ketemu tuh kasusnya ya, 500 juta, ditawar 350 kalau, yaudah ambil aja deh. Dia butuh duit, ya. Sekarang harga properti lagi turun, nah, jadi kalau orang tahu dagang, mau naik, harga turun tenang aja. Kalau harga turun berarti saatnya beli, harga naik saatnya jual. Ada bank bunganya kecil dan bunganya rendah. Bapak seneng mana saya tanya? Saya tanya Bapak ya. Kalau ada bank yang bunganya rendah,
Bunganya kecil. Yang satu bank ini bunganya 5%. Yang satu bank bunganya 10%. Misalnya, Bapak itu senang mana? Senang yang mana, Pak? Ini saya ngetes nih. Ngetes ilmu dan. Senang mana, Pak? Senang yang 5%. Maaf, ini tukang utang nih berarti. Ciri-ciri orang yang nggak punya uang. Kalau orang yang nggak punya uang, pengen yang utang. Kalau pengen ngutang, maunya dapat yang bunganya kecil. Tapi kalau orang yang punya uang, cari yang bunganya tinggi. Karena dia mau ngapain? Dia mau naruh di situ duitnya. Gitu. Oh itu dosanya lebih kecil. Nah, makanya saya bilang ngetes ini. Jadi, nah ini masuklah kepada bank syariah. Bank syariah itu ada yang marginnya. Kalau di bank syariah menggunakan namanya margin atau bagi hasil. Ya, kalau di bank konvensional itu menggunakan sistem bunga. Bank syariah itu margin. Margin itu tingkat keuntungan kalau dalam jual beli. Bagi hasil kalau untuk proyek kerjasama. Tergantung proyeknya apa. Nah itu bank lebih tinggi. Supaya apa? Orang itu senang naruh uang di bank syariah. Karena bank syariah itu sekarang lebih butuh duit. Bukan butuh untuk menyalurkan duit. Karena bank syariah itu market share-nya cuma 5%. Dia lebih butuh uang masuk daripada uang keluar. Gimana caranya? Ini secara umum ya. Secara umum. Market share-nya bank syariah se-Indonesia itu kira-kira 5%. Yang konvensional 95%. Bank syariah tuh nggak punya duit, bank konvensional punya duit banyak itu loh. Jadi lebih penting mana saat ini loh, saat ini bank syariah tuh lebih penting bagaimana Bapak mau naruh duit di situ. Oh ternyata di situ kalau kita taruh di situ bagi hasilnya lebih banyak Pak. Nah, biar orang pada senang naruh di situ. Jadi masalah bunga rendah dan bunga kecil, margin besar dan margin rendah dan tinggi, itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi maksud saya adalah Bapak jangan membedakan setiap yang bunganya tinggi, marginnya tinggi, keuntungannya tinggi berarti haram, berarti enggak bagus. Enggak begitu Pak, tergantung. Ya, tergantung. Sebentar, udah jam berapa Pak? Berapa menit lagi? Oh, jam 6 ya. Oke. Oke, silakan. Silakan. Sekarang terhadap bunga sendiri bagi umat muslim gimana? Terhadap bunga. Oke ya. Jadi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 bahwasanya bunga itu haram, ya. Bunga itu termasuk riba dan riba itu haram. Jadi gimana? Nah, solusinya gini. Kalau Bapak sekarang punya uang banyak, saran saya bagi dua Pak ya. Kalau memang Bapak bisa taruh di bank syariah semua, taruh di bank syariah. Kalau Bapak nggak bisa, karena misalnya payroll Bapak, penggajian Bapak lewat bank konvensional, ya udah, yang penggajiannya di bank konvensional, yang idle money, uang-uang yang mengendap, uang yang tersimpan, Bapak taruh di bank syariah. Ini nomor satu dulu, solusi yang dari awal ya. Jadi supaya Bapak itu dapetinnya bukan bunga, tapi Bapak bisa dapat bagi hasil. Itu halal ya. Nanti kapan akan kita jelaskan perbedaan bagi hasil ya dengan bunga. Yang kedua, kalau Bapak sudah terlanjur dapat, maka uang itu tidak boleh masuk ke dalam kas Bapak pribadi. Uang itu harus disalurkan kepada publik, kepada kepentingan umum. Ya tidak boleh Bapak gunakan untuk kepentingan sendiri. Kalau misalnya Pak buat bangun masjid gimana Pak ya? Saran saya jangan ya, jangan. Tapi kalau Bapak mau bangun masjid misalnya Pak, jangan buat masjidnya. Tapi apa misalnya? Lapangan parkirnya masjid. Nah contohnya gitu kan. Nanti posisi kita gimana memberikan telur gosok pada orang lain? Iya, bagus ya. Jadi barang itu ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Ya, barang itu ada haram li dzatihi dan haram li ghairihi. Nanti ke dalam kajian Islam. Yang namanya uang itu barang halal. Ya. Kalau telur busuk itu bahaya telurnya. Ini ibaratnya telur. Ada telur yang halal, ada telur yang haram. Telur yang Bapak beli itu halal. Telur yang curian itu haram.
Nah, jadi contohnya bukan telur busuk, tapi telur curian. Bapak kalau punya telur curian, solusinya gimana? Balikin kepada yang punya, ya kan? Bapak ngambil telur orang lain, ini haram. Tapi bukan benda telurnya yang haram, tapi teknisnya, itu dalam istilah fikih namanya haram li ghairi, bukan telurnya yang haram, tapi sebabnya, cara memperolehnya yang haram. Dia bisa halal nggak? Bisa. Caranya gimana? Balikin ke yang punya, atau Bapak minta dihalalkan. Pak, tadi saya nyolong telur Bapak, saya minta maaf, minta dihalalkan Pak. Telur berapa ngambil kamu? Satu nggak apa-apa, halal buat kamu. Nah, halal nggak Pak? Halal. Nah, jadi contohnya bunga itu tidak seperti telur busuk, tapi telur curian. Nah, pernah terjadi kasus, ya, ada orang punya duit bunga, nggak diambil, ya, ini terjadi kasus beneran, nggak diambil, sama banknya diapain Pak? Ini yang terjadi ya, sama banknya, ya dia disalurkan, ya mau ambil ya udah disalurkan kemana? Disalurkan ke lembaga dia. Yang punya bank tuh orang-orang Muslim apa non Muslim Pak? Ini kejadian beneran, disalurkanlah ke Israel, ya buat nyumbang ke yayasan Israel. Ini fatwa beneran di Saudi, ya. Jadi ada syekh, gimana saya punya uang bunga ini, ditaruh di bank Swiss kalau nggak salah ya, ditaruh bank Swiss, taruh di sana, jangan diambil, uang haram. Udah nggak diambil, ternyata nggak diambil, ya udah sama bank nggak apa-apa, disalurkan ke Israel, dia dapat sertifikat ucapan terima kasih dari Israel. Ini serius kejadian Pak ya, terima kasih atas donasi yang Bapak berikan. Ya. Lapor dia kepada syekhnya, ini saya dapat gimana nih? Oh, syekhnya, aduh astagfirullahaladzim, taubat kan. Nah makanya, ya, Bapak nggak ambil uang bunga sama banknya, seneng sama banknya, malah jadi aset dia kan. Yang punya banknya siapa? Bapak nggak ambil, itu akan jadi kekayaan dia semakin banyak, numpuk. Makanya ya, ini sebenarnya cara Bapak yang nggak benar, udah terlanjur. Ini yang udah terlanjur kan, makanya itu ada fatwa. Seingat saya nomor fatwanya 123. Solusinya ini harus digunakan untuk publik. Ya, di antaranya tadi saya katakan masjid, ya jangan ruang ibadahnya lah, tempat parkirnya, ya jalan menuju ke masjidnya, gitu Pak ya. Atau bagian-bagian yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan masjid lah. Ya, kalau bisa kalau toilet jangan juga, malah saya bilang. Kenapa? Toilet itu kan bagian dari ibadah juga ya. Nanti kan orang perlu wudhu, orang perlu istinja ya. Yang sebenarnya tidak langsung, nggak ada juga nggak apa-apa itu sebenarnya. Kayak parkir kan sebenarnya nggak ada nggak apa-apa kan. Parkir kan orang bisa parkir di jalan-jalan, tapi kalau ada parkirnya lebih enak ya. Atau taman publik ya, taman umum. Nah itu silakan. Nah solusinya seperti itu ya. Kalau Bapak balikin ya kesenangan banknya masalahnya. Makanya tadi saya katakan dari awal, kalau memang belum terjadi, Bapak alihkan rekeningnya ke bank syariah. Tapi kalau sudah terlanjur, nah seperti itu ya. Kalau udah terlanjur pada saat ini, Bapak gunakan untuk hal-hal yang sifatnya adalah publik. Begitu solusinya Pak ya. Sampai saya titikkan ya. Kalau bisa itu jangan dulu, belakangan ya. Kalau sudah kepepet nggak ada lagi, misalnya Bapak kesulitan menyalurkan ya, ya udah boleh disalur. Ini contoh yang sekarang terjadi, bolehlah Bapak salurkan ke daerah-daerah bencana ya. Daerah bencana kenapa? Itu benar-benar hal yang emergensi. Dia kan nggak bisa ada persiapan. Kalau anak fakir miskin, anak yatim kan dia masih ada persiapan ya program. Kalau bencana ini kan terjadinya tiba-tiba, semuanya kena, dan kalau solusinya penanganan juga harus segera, sekarang nggak boleh nunda. Tapi kalau anak yatim kan masih bisa diprogram. Maka saya katakan bukan nggak boleh secara mutlak, tapi itu belakangan. Jika kesulitan udah nggak ada tempat menyalurkan, baru ke publik. Tapi usahakan ke tempat-tempat seperti tadi dulu. Jadi sampai titik di sini. Jadi mencari harta dibatasi aturan-aturan. Yang terakhir, tidak ada kebebasan mutlak dalam menggunakan harta. Ini contoh terakhir. Ini contohnya gini. Ini teh Pak ya, Bapak suguhkan kepada saya. Maaf, ini contoh doang, enggak saya praktekin ya. Kalau ini saya tanya, Pak ini buat siapa Pak? Buat Ustadz. Terima kasih ya. Saya ambil tehnya, saya buang ke sana Pak buat nyiram teman. Kira-kira perasaan Bapak yang ngasih gimana? Tersinggung kan? Saya misalnya saya bantah, loh Bapak ini tehnya buat saya bukan? Bisa kan? Bapak ikhlas ngasih kan? Kan terserah saya dong Pak. Misalnya saya ngomong gitu gimana? Gak bisa kan?
Nah, makanya Bapak dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, Bapak tidak ada kebebasan menggunakan, kebebasan mutlak, tapi Bapak diatur oleh aturan Allah. Bapak dikasih harta tapi gunakan untuk ini. Saya dikasih teh sama Bapak, minum, jangan dibuang, digot. Ya, kalau Ustadz nggak mau, ya biarin aja, nanti biar diminum sama yang lain. Itu maksudnya. Nanti itu saya lihat itu udah ada konsumsi. Apa itu kayaknya kan? Misalnya Bapak nanti disuguhi nasi kayaknya ya. Oh, nasi uduk ya. Bapak dikasih nasi uduk. Ini maksud saya pesan ini sebelum ditutup. Bapak dikasih nasi uduk untuk diapain? Untuk dimakan. Kalau Bapak doyan, makan habisin. Kalau Bapak misalnya karena alasan tertentu nggak doyan, maka bawa pulang. Jangan sampai nanti Bapak makan sedikit, kemudian sisanya dibuang. Itu loh maksud saya, nggak boleh. Kalau memang Bapak nggak doyan, ya udah biar dimakan yang lain, gitu maksud saya. Jangan Bapak buang-buang itu pemberian orang. Nanti kalau orangnya tahu tersinggung, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kebiasaan buruk orang menyia-nyiakan makanan. Itu maksud saya nggak boleh, Pak, dalam Islam. Namanya mubadzir. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesi tanya jawab, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran pada guru kita yang di sesi kedua sebenarnya, karena sesi pertama sudah kita lakukan di bulan kemarin. Semoga sesi kedua ini jadi sesi pembukaan kedua gitu ya, bagi membicarakan kita dan lebih bersemangat kita dalam menuntut ilmu, terutama terkait fikih muamalah. Dalam mencari harta juga, Pak. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, akan kita buka satu pertanyaan untuk sesi pertama ini, karena kita batasi dari 2 pertanyaan saja cukup. Setelah nanti akan kita lanjutkan ke acara untu ya, acara inti ya. Itu konsumsi yang sudah menunggu. Konsumsi. Kita buka 2 pertanyaan, silakan. Pak Firman dan Pak Suheri. Pas ya. Selamat Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit menyimpang, tapi ini ada hubungan juga masalah zakat, Ustaz. Kan untuk zakat kita ini bicara masalah emas. Emas kan instrumen investasi juga ya, Ustaz. Iya. Nah, ini ada kejadian pada saat dia membeli emas itu, harga emas itu kan fluktuatif, Ustaz. Pada saat dia membeli emas itu harganya itu Anggap aja 500.000 ya. Sekarang harganya udah 1 juta. Ya, tapi ada kasus anomali waktu saat pandemi, kan harga emas lagi naik-naiknya. Begitu sekarang kan harga emas cenderung turun, fluktuatif tapi agak turun ya daripada saat itu. Ya, betul. Nah, selama 1 tahun, nah ini ada kaitan yang besar. Apakah orang yang menyimpan emas itu wajib berzakat? Oke, saya jawab dulu Pak yang kedua. Jawab dulu ya? Oke. Jawabannya, orang yang memiliki harta tunai atau setara dengan tunai. Saya ulang lagi ya. Harta tunai dan setara dengan tunai wajib dizakatin setahun sekali apabila sudah mencapai nisab. Penjelasannya gini, tunai atau setara dengan tunai. Kalau di zaman Nabi, bahasanya emas dan perak. Emas dan perak itu zaman Nabi adalah alat tukar, alat pembayaran. Nah, Bapak punya uang tunai bisa berbentuk uang di dompet, bisa bentuknya uang di dalam tabungan, rekening, bisa di dalam deposito, bisa berbentuk emas. Emas itu kan liquid sama dengan tunai. Ya, atau Bapak misalnya punya, yang punya asuransi unit link. Asuransi unit link. Itu kan kalau Bapak punya unit link, link itu maksudnya, unit link itu maksudnya reksadana Pak ya. Jadi unit itu maksudnya reksadana. Ini banyak orang yang nggak paham. Asuransi unit link. Jadi ketika Bapak punya asuransi tapi ada unit linknya, yang Bapak bayarkan itu sebagian sebagai premi asuransi, sebagian lagi adalah nanti diinvestasikan di unit. Unit itu adalah satuan reksadana itu unit. Ya, satuannya unit. Maka itu sama dengan tunai, Bapak bisa ambil kapan saja, anytime. Ya, anytime bisa diambil, itu sama dengan tunai. Itu dizakatin apabila mencapai 1 nisab. Nisabnya kira-kira
kira-kira 80 gram emas kita ambil hati-hatinya ya. 20 gram emas, 80 gram emas. Kalau senilai dengan 80 gram emas, ini saya ambil contoh pembulatan aja biar gampang. Anggap saja harga emasnya 1 juta, ya. Karena hitungan gramnya itu ada yang 80, 83 sampai 90. Saya ambil yang hati-hati, yang 80 saja. Kalau Bapak punya emas atau punya uang tunai atau yang setara dengan tunai 80 juta, nggak peduli untung ataupun rugi Bapak, selama Bapak mempunyai kekayaan sebesar itu, Bapak itu dianggap orang kaya. Walaupun rugi, katakanlah Bapak tadinya punya duit 100 juta, sekarang tinggal 90 juta. Ya Bapak namanya masih kaya juga. Ya kan? Masih kaya walaupun rugi 10 juta. Jadi gimana? Ya wajib zakat setahun sekali. Itu wajib dizakatin setahun sekali. Berapa? 2,5%, Pak. Itu. Jadi wajib dizakatin. Maka Pak, ya, sebentar saya mau tutupin sebentar. Maka saya sering bilang, saya lupa caranya kalau supaya tidak tampil di situ sebentar. Nanti takutnya kelihatan ya. Mau saya tunjukkan sebentar ya. Saya bilang orang Islam itu wajib pinter mengelola uang. Zakat 2,5% setahun sekali. Maksudnya apa? Bapak harus bisa mengembangkan uang itu ya minimal keuntungannya 2,5%. Kalau Bapak tidak bisa investasi, duit itu nganggur, itu salahnya Bapak. Kenapa duitnya nganggur? Kenapa Bapak nggak gunakan dengan baik, itu kan? Mana saya lupa cari. Nah ini ketemu. Ntar kalau udah ketemu, saya tutup dulu angka-angkanya, baru nanti saya tunjukkan kepada Bapak. Ini angkanya soalnya dapur Pak. Saya. Apalagi ada istri saya, nanti ngelihat lagi Pak. Istri saya ikut, tadi dilihatkan kan nggak enak Pak. Saya mau tunjukkan aja nih, angkanya saya blok dulu. Bocor tadi. Maksud saya pengelolaan keuangan kita itu perlu sampai seperti ini, itu maksud saya ya. Nah, oke, saya tunjukkan sekarang. Jadi orang muslim tuh harusnya, saya sering bilang, kalau Bapak kepengen kaya, kan harus punya goals kan? Ini kalau tren yang motivasi ini, Bapak harus punya goal. Goals Bapak itu cita-cita Bapak, nggak usah tinggi-tinggi. Saya kepengen punya pesawat, saya pengen punya rumah 3, saya kepengen, nggak usah. Saya kepengen zakat saya tahun depan sekian. Saat ini Bapak zakatnya 10 juta, ya kan? Saya kepengen tahun depan zakat saya harus 20 juta. Pada tahun 2030 zakat saya harus 100 juta. Udah Bapak nggak usah mikir penghasilan. Benar nggak? Udah kalau Bapak zakatnya banyak pasti Bapak kaya. Benar nggak? Nah maka Bapak harus punya perencanaan dan Bapak punya catatan. Nah ini saya tunjukkan. Saya tuh zakat saya Pak, ada catatannya Pak. Dari tahun berapa ini yang di laptop ini? Tahun berapa itu? Nah, dari tahun 2009 ada catatannya Pak. Sampai tahun berapa ini? Sampai tahun 2011 itu ada catatannya. Ya. Tapi kan saya nggak boleh mengungkap di sini Pak ya. Tapi maksud saya kita orang Islam harus merencanakan. Bapak pernah nggak merencanakan seperti ini? Pantesan. Ya. Mungkin Bapak tidak ada progres. Atau Bapak mungkin ya kaya asal kaya aja, tapi nggak ada target. Namanya orang hidup harus ada target Pak. Target saya tadi saya bilang nggak usah Bapak pengen kaya, pengen zakat saya itu banyak itu loh. Ya, pengen sedekah saya banyak itu aja. Masalah penghasilan urusan Allah. Nah, kewajiban saya adalah bayar zakat. Catat seperti ini Pak ya. Nah nanti kalau membayar zakat Pak, cara menghitung zakat itu seperti ini Pak ya. Nah ini. Wah masih ada yang angkanya sebentar. Saya tutup dulu kelihatan. Nah
Jadi kita itu harus ngitung Pak, setahun sekali kita harus melakukan. Ini contoh saya, laporan keuangan pribadi. Laporannya ke saya sendiri kan. Saya ini sebenarnya punya kekayaan berapa ya. Jadi, ada istri saya dengar sih Pak. Ya, tapi biasanya saya kasih tahu, kalau istri saya kasih tahu ya. Jadi saya punya kekayaan berapa? Ini data diungkap pada tanggal 9 Mei 2021 atau 27 Ramadan. Jadi pas 27 Ramadan saya melakukan stock opnam atau audit pribadi lah. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai zakat saya salah. Kalau zakat saya salah kurang, saya berdosa. Orang sih nggak ada yang tahu, diem aja itu kan. Tapi kan saya berdosa di hadapan Allah. Maka saya harus mengungkap kekayaan saya di hadapan Allah. Nah, saya tulislah. Nah, mulai data satu, posisi aset, rekening bank, tulisin semua Pak. Loh, Ustadz ada bank BCA, ada bank Mandiri. Iya Pak, karena saya ini rata-rata punya rekening dibukain Pak. Nggak buka sendiri, dibukain sama perusahaan. Ya, BCA itu ya karena perusahaan itu gajinya lewat BCA, Mandiri dia lewat Mandiri, BNI ya juga gitu. Jadi saya dibukain, saya nggak pernah ke banknya, tahu-tahu dikasih buku sama ATM-nya. Saya dulu juga saya kira nggak bisa, ternyata bisa Pak kalau perusahaan itu ya. Dulunya saya nggak tahu. Nah kita data semua Pak, kita data semua ya. Nah termasuk ini asuransi. Saya kan punya asuransi ya. Karena saya, istri saya, anak saya ikut asuransi. Pakainya unit link. Kita catat semua Pak ya. Termasuk aset-aset yang lain. Ini senilai berapa? Nah nilainya berapa? Kemudian totalnya berapa? Totalnya berapa? Ini yang tunai dan setara dengan tunai berapa? Maka kita keluarkan zakatnya. Oh Pak, saya punya utang Pak. Oke, kalau punya utang ya ditulislah utang-utangnya. Utang kepada si fulan, utang kepada si fulan ditulis semua. Ya. Nah nanti kalau ini yang buat, kalau ini kosongan, ini kalau ini bukan data saya. Ini contoh supaya Bapak ngelihat aja ya. Contohnya begini. Bapak menghitung zakat ini ya, karena ini nggak ada masalahnya, nggak ada yang meriksa, itu yang nggak enak. Kalau ada yang meriksa enak Pak. Kalau ada yang meriksa, seandainya salah Bapak ada yang negur. Ini masalahnya nggak ada yang meriksa kan? So kalau salah gimana? Bapak ngitung sendiri. Ini contoh ini ya, posisi aset. Ini contoh ini ya. Jadi kalau ini nggak ada angkanya ya. Misalnya Bapak punya rekening di Bank BSM, Bank BRI, tulisin semua bank yang lainnya. Bapak punya ini dana pensiun. Dana pensiun itu ada yang dikelola sendiri, ada yang Bapak dikelola perusahaan ya. Ini minimal dana pensiun sendiri, namanya DPLK. Itu kalau orang yang ngerti duit, ngerti mengelola uang, sebagian itu harus taruh di DPLK. Kenapa di DPLK Pak? DPLK itu bagi hasilnya lebih besar ya, daripada deposito. Nah taruh di DPLK ya. Ada namanya Bank Muamal itu punya DPLK ya. Bapak punya deposito, tulisin semua. Kalau Bapak punya reksadana, sebagian uang sebaiknya ada di reksadana, jangan di bank semua, dipecah-pecah. Teori investasi kan harus jangan meletakkan telur dalam satu keranjang Pak ya. Nah tulisin semua Pak, reksadana, saham, uang tunai kalau Bapak punya uang tunai ya. Kalau Bapak punya uang asing ya, uang asing. Ini kalau saya misalnya Bapak dagang juga, tulis dagangan Bapak ada berapa, ini contohnya buku gitu kan. Kenapa? Kok disatukan Ustadz? Karena dagang dengan emas itu zakatnya sama, setahun sekali 2,5% nisabnya sama. Gabung aja memudahkan. Ya nggak usah dipisahin dagang sendiri, tabungan. Hitung aja semua ya. Ini kalau punya investasi dalam bentuk lain ya. Kemudian kalau punya piutang, orang utang kepada kita, tapi piutang yang lancar. Orang itu masih bayar dan masih mau bayar. Piutang yang lancar 1, 2, 3. Asuransi ya, kalau Bapak punya asuransi unit tulisin berapa sih nilai tunainya. Nah kalau Bapak punya investasi yang lain di properti, tulisin semua. Ini cara menghitung zakat Pak ya. Jadi cara menghitung zakat, dan tadi saya katakan setelah dihitung semua, nah nanti Bapak bikin perhitungan total aktifanya berapa. Kalau Bapak punya utang-utang, mungkin utang pajak, hutang cicilan rumah. Kalau cicilan rumah yang dihitung yang jatuh tempo bulan itu Pak, bukan utangnya sampai selesai, bukan ya. Sampai selesai nanti Bapak nggak punya duit apa-apa gitu. Pasti nol nanti hasilnya kan. Jadi
kemungkinannya bisa nol. Jadi yang dihitung adalah yang jatuh tempo saja, hutang yang jatuh tempo. Hitung semua, itu namanya pasifa. Berapa aktiva, berapa pasifa, nah itulah total aset kekayaan Bapak yang sebenarnya, maka diambillah 2,5%. Ya, diambil 2,5%, maka Bapak keluarkan 2,5% dari yang Bapak miliki tadi, yang tunai dan yang setara dengan tunai. Jadi walaupun nilainya turun, Pak, dulu saya punya 1 miliar misalnya, sekarang tinggal 800 juta Pak, saya kan rugi Pak. Zakat nggak Pak? Zakat. Karena Bapak masih punya 800 juta, masih kaya itu namanya. Walaupun rugi 200 juta, tapi Bapak kaya. Ada orang yang sekarang cuma 80 ribu duitnya Pak. Bapak punya 800 juta, masih dianggap kaya. Zakat Pak, zakat. Nah makanya kalau Bapak itu membuat data seperti ini, nah ini ada buat grafik Pak, tapi nggak saya tunjukin juga ya. Bapak bikin grafik zakat. Saya ini termasuk orang yang sukses mengelola keuangan belum? Oh, grafik zakat saya meningkat terus setiap tahun. Alhamdulillah. Ya. Kalau Bapak tanya saya, zakatnya meningkat nggak tahun 2020, 2021? Jawab saya, alhamdulillah. Ya. Walaupun pandemi, karena udah buat target. Target kita tuh zakatnya aja udah. Jadi kita buat target zakat saya tahun sekian-sekian. Gimana caranya supaya saya bisa zakat? Maksud saya dari dulu jadi mustahik terus? Gak enak lah, maksud zakat cuma 2 juta, 3 juta setahun. Kapan saya bisa bisa masuk surga dengan mudah? Saya bikin target-target. Jadi ada grafiknya, tapi nggak saya tunjukkan saja. Gitu Pak cara ngitung zakat. Jadi sampai zakat pun saya ada catatannya Pak. Ya, ini tahun 2009. Bapak nggak boleh buka, istri saya boleh kalau mau. Oke, jelas Pak ya? Ya, ada satu lagi tadi saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bila seseorang ingin memiliki rumah, tapi uangnya belum cukup. Nah, karena kebutuhan itu mendesak, dia bertanya, kira-kira lembaga keuangan mana yang paling tepat sebagai penyerahan dananya? Oke, gitu Pak. Baik, ini jadi kayak ada iklan Pak ya. Kalau saya kan rekomendasi jadi kayak iklan. Mungkin saya kasih umum. Jadi kalau orang mau beli rumah, nggak punya duit, saya kasih globalnya dulu. Ya lewat bank syariah. Secara umum saya katakan lewat bank syariah Pak. Lewat bank syariah, insya Allah udah halal. Bapak nggak usah takut ya. Nanti ada orang yang bilang Pak bank syariah begini-begini, ya biarin aja. Sama dengan Bapak beli air minum. Kalau air minum, kalau di sini udah ada label halalnya, Bapak gimana? Udah halal dah. Bapak percaya aja. Ya, ini kan sudah ada lembaga yang mengurusin. Kalau misalnya dia salah, yang dosa dia lah, bukan Bapak. Masa Bapak beli minum udah tulisan halalnya, Bapak dibilang dosa, kenapa itu minuman haram misalnya, atau makanan ya. Udah itu tanggung jawab yang ini. Sama bank syariah itu udah dikatakan bank syariah, udah ada pemeriksaannya, udah ada pengawasnya segala macam. Bapak masuk ke bank syariah. Nah itu jadi saran saya gitu, bank syariah mana aja silahkan ya. Pak bank syariah itu sama Pak? Enggak, jawaban saya tidak, beda. Saya punya pengalaman ya. Contoh rumah yang saya beli ya, rumah yang saya beli yang sekarang saya pakai, rumah saya cuma 1 Pak ya. Karena nggak bisa punya, tinggal di 2 rumah nggak bisa kan? Pasti satu-satu. Nanti ada rumah saya 1 ya. Nanti istri saya bilang 1 di sini, 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 1 di sini. Ya. Jadi saya punya rumah, ya, saya ngalamin kesulitan. Gimana caranya kalau di bank syariah? Ini saya kasih tahu, Bapak kalau kesulitan di bank syariah, sebelum jatuh temponya Bapak lapor secara tertulis. Ya, bahwasanya Bapak tidak bisa membayar karena alasan apa. Yang penting Bapak jujur, jangan bohong. Ya, insya Allah Bapak nggak akan kena biaya tambahan. Itu yang sudah saya alamin. Kalau seandainya Bapak dikenakan biaya tambahan, Bapak minta klarifikasi. Kalau Bapak nggak merasa nggak ini, Bapak bisa laporkan ke DPS-nya, laporan ke OJK. Ini kayak banknya nggak syariah. Saya karena waktu itu saya belum ini loh Pak, belum jadi DPS-nya loh ya. Saya 6 bulan nggak bayar cicilan Pak. Saya memang nggak bisa bayar, saya sakit. Bikin laporan kepada banknya, saya sakit.
Saya duitnya gunakan untuk biaya pengobatan, biaya operasi, saya nggak bisa ya. Sama banknya gimana? Ya sudah, waktu ini, waktu Bapak sakit, Bapak nggak bisa bayar, dia nggak bisa bayar. Ada denda? Nggak sama sekali. Jadi mundur aja. Jadi misalnya bulan Januari sampai Juni saya nggak bisa bayar. Yaudah, Januari sampai Juni saya nggak bisa bayar. Harusnya Desember saya lunas kan Pak. Contohnya nih ya. Maka akhirnya saya ditambah lagi 6 bulan. Bayarnya berapa? Sama persis dengan yang saya tadi belum bayar. Persis, nggak ada tambahan, nggak ada apa-apa. Itu contohnya kalau di bank syariah. Ya. Tapi kalau yang konvensional, waktu itu leasing saya telepon, minta maaf saya sakit, saya tidak bisa bayar cicilan. Bosnya itu kenal saya. Saya kenal bosnya, saya pernah ceramah di rumahnya. Bos langsung presiden direkturnya ya. Saya pernah ceramah di rumahnya itu ada 5 dijejer-jejer. Serius di perumahan, satu perumahan lah, saya nggak sebutin namanya. Rumahnya jejer-jejer, ada 4 yang dipakai. Unik juga itu, 4 rumah dijejer jadi 1, digabung. 1 lagi rumah itu buat nyimpen motor. Dia pecinta motor, ya motor gede. Motornya ada sekitar 30 Pak. Saya kenal maksud saya orangnya. Saya lapor, saya minta maaf saya nggak bisa bayar ya. Oke Pak, nggak apa-apa. Saya pikir nggak apa-apa itu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Begitu saya ambil BPKB-nya, saya kena bunga Pak. Loh, kena denda bahasanya. Denda apa Pak? Denda kan Bapak waktu itu pernah nggak bayar ya. Loh kan saya udah izin. Ya izin tuh kalau di kita maksudnya ya nggak apa-apa, Bapak nggak disita. Tapi tetap bayar bunga Pak. Oh gitu. Itu contoh real yang saya alami. Dan saya alhamdulillah sudah pengalaman utang. Jadi saya utang ke bank itu bukan cuma sekali, 2 kali, berkali-kali ya. Supaya saya tahu ya, mulai utang yang hanya puluhan juta sampai utang miliaran, saya alhamdulillah sudah ngalamin ya. Jadi beda banget antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi utang sudah miliaran saya, pengalaman utang. Pengalaman utang kok bangga Pak ya. Ya maksud saya, yang saya sampaikan ini bukan teori, tapi benar-benar praktek. Jadi silakan Bapak pilih bank syariah, ya bank syariah mana saja. Nah, sebagai penutup saya, kalau Bapak mengajukan kredit ke bank syariah, namanya pembiayaan bukan kredit. Saran saya, Bapak di dalam satu waktu yang sama, Bapak ajukan ke beberapa bank. Enggak apa-apa Pak, kan mengajukan. Ya, ajukan ke beberapa tempat. Kenapa? Kan belum tentu diterima. Kan belum tentu diterima. Kalau Bapak ngajuin satu nggak diterima nanti putus asa. Langsung ajuin aja ke beberapa. Itu nanti Bapak punya bargaining. Ya. Saya sih ajukan ke terus terang saja Pak, ya saya bilang, saya ini ajukan ke 3 bank yang ya kalau Bapak terima alhamdulillah saya akan pilih sini, tapi kalau enggak ya saya pilih bank yang satu lagi. Biar marketingnya deg-degan Pak. Dia pilih saya atau pilih yang di sono nih. Saya kan juga punya target kan, marketingnya kan. Dia punya poin kan. Wah, akhirnya dia gimana lah ngomongnya baik-baik deket-deket. Nah, makanya saya punya tawaran begini Pak, mau enggak? Kalau enggak mau ya udah enggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan Bapak tuh kalau mau beli rumah rasanya kayak butuh banget tuh kan. Akhirnya kita ditekan. Ya Bapak marginnya sekian Pak, harganya sekian. Kalau Bapak mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ini pengalaman saya nawar begitu. Gayanya nggak butuh Pak. Padahal butuh banget. Serius itu ya. Rumah yang saya beli pertama gitu, gaya saya gitu Pak. Ya gayanya gaya nawar ya. Boleh nggak saya beli cash? Gayanya Pak. Padahal saya nggak punya uang cash. Kalau cash boleh saya beli, tapi syaratnya asal dapat diskon. Dapat diskon enggak kalau cash? Oh boleh Pak, dapat Pak. Nah, begitu saya pergi ke tempat lain, ke banknya gini. Mau enggak ngasih pembiayaan saya 100%? Artinya duitnya dari kamu semua. Ya saya enggak pakai DP, kan? Mau enggak? Kalau mau saya alhamdulillah. Pokoknya saya punya jaminan garansi segala macam lah ya. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa sih. Saya ada bank lain, saya mengajukan ke bank lain. Ya diterima Pak. Saya beli rumah nggak pakai DP, nggak pakai DP Pak. Ya. Kebutuhan saya pada waktu itu adalah beli rumah tanpa DP. Tahun berapa? Tahun 2003 Pak. Bisa beli rumah tanpa DP itu bisa. Itu sudah saya praktekkan tahun 2003. Yang penting cara negosiasi Bapak harus tepat ya, harus tepat supaya jangan sampai Bapak itu posisi bargaining powernya kalah. Jadi intinya silakan Pak pilih bank syariah mana saja, gitu Pak ya. Nah, ini karena sudah jam 6.26, mohon maaf ya, ternyata asik banget gitu ya. Saya nanti jam 7:30 ada acara di Cilodong, jadi untuk tanya jawabnya ini saya kasih nomor saya. Kalau misalnya masih ada yang nggak keburu, Bapak mendesak mau ditanyakan, boleh tanya lewat WA aja di sini ya.
Tapi kalau Bapak tidak terlalu mendesak, ya nanti insya Allah bulan depan kan kita lanjutkan pengajian lagi. Tapi barangkali Bapak ada hal yang mendesak, yang Bapak mau tanyakan, boleh ditanyakan lewat WA saja. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya jam 7:30 ada acara lagi di Cilodong, jadi nggak bisa saya perpanjang lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.